Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuruddin Hamid akan menjelaskan salah satu contoh penerapan transducer elektromekanik, yaitu dalam ampere meter. Ampere meter, suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui besaran arus atau besaran ampere pada suatu rangkaian terhubung. Pada jenis alat ukur ampere meter yang digunakan di pasaran mempunyai simbol A pada alat ukurnya, seperti ini. Alat ukur ampere meter di pasaran ada yang terpisah dan ada yang menjadi satu dengan alat ukur yang lain, sehingga sering disebut dengan multimeter atau AVO. Jika kita mengukur arus yang melewati penghantar dengan menggunakan ampere meter, maka kita harus pasang seri dengan cara memotong penghantar agar arus mengalir melewati ampere meter. Setelah ampere meter terpasang, kita dapat mengetahui besar kuat arus yang mengalir melalui penghantar dengan membaca ampere meter melalui jarum penunjuk. Dalam membaca ampere meter harus diperhatikan karakteristik alat ukur, karena jarum penunjuk tidak selalu menyatakan angka apa adanya. Pada alat ukur ampere meter memiliki batas ukur yang digunakan sebagai batas hasil pengukur atau batas maksimal. Batas ukur ini menentukan beberapa besar nilai maksimal yang akan digunakan dalam pengukuran. Nilai batas ukur tersebut lebih besar dari batas nilai arus yang diukur, atau besar arus yang akan diukur harus lebih rendah dari batas ukur. Ini yang dimaksud dengan batas ukur. Oke, ini gambar ini merupakan gambar dari sebuah ampere meter digital yang dirangkai menjadi satu dalam sebuah multimeter. Ampere meter adalah alat ukur kuat arus listrik. Perlu diingat bahwa dalam pemasangan ampere meter untuk mengukur kuat arus listrik suatu komponen, maka ampere meter tersebut harus dipasang secara seri. Ampere meter dapat dibuat dari sebuah galvanometer. Caranya adalah merangkai galvanometer tersebut secara paralel dengan sebuah resistor. Contohnya seperti ini. Hambatan shunt dan galvanometernya dirangkai secara paralel. Sebenarnya galvanometer sendiri tanpa hambatan shunt bisa digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Akan tetapi batas ukurnya sangatlah rendah, sehingga tidak bisa mengukur kuat arus yang lebih besar dari 0,0025 ampere. Pemasangan hambatan shunt pada galvanometer ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan batas ukur galvanometer agar dapat digunakan untuk mengukur kuat arus listrik yang lebih tinggi dari batas ukur maksimal galvanometer. Cara mendapatkan hasil pengukuran pada ampere meter analog yaitu dengan angka yang ditunjuk oleh jarum ini dibagi dengan skala maksimal di sini dikalikan dengan batas ukur yang seperti tadi. Lebih jelasnya kita coba. Seperti ini. Jarum menunjukkan 20. Angka maksimalnya yaitu 50. Berarti 20 bagi 50 dikalikan batas ukurnya adalah 25. 20 bagi 50 kali 25. Berarti hasilnya yaitu 10 miliampere. Soalnya di sini disebutkan miliampere. Untuk lebih jelasnya ada lagi. Ini jarum diposisikan misalnya pada angka 1. Lebih mudah. Ya, 1 lebih sedikit 0,1. 1 dibagi dengan 5, 0,2. Dikalikan dengan 2, berarti 0,4. Untuk prinsip kerjanya, ampere meter bekerja berdasarkan prinsip gaya magnetik atau gaya Lorentz. Ketika arus mengalir melalui kumparan yang dilingkupi oleh medan magnet,
timbul gaya Lorentz yang menggerakkan jarum penunjuk menyimpang. Apabila arus yang melewati kumparan besar, maka gaya yang timbul juga akan membesar. Sedemikian sehingga penyimpangan jarum penunjuk juga akan lebih besar. Demikian sebaliknya, ketika kuat arus tidak ada, maka jarum penunjuk akan dikembalikan ke posisi semula oleh pegas. Jadi misalkan kuat arus yang masuk itu besar, maka jarumnya juga akan semakin besar pergerakannya. Jadi semakin ke kanan ini, maka kuat arus semakin besar, maka jarum yang bergerak juga akan semakin besar arahnya ke kanan. Ketika tidak ada kuat arus, maka ini akan kembali ke posisi awal, dikembalikan oleh pegas. Besar gaya yang dimaksud sesuai dengan prinsip gaya Lorentz, yaitu F sama dengan BI kali L. Kemudian arus masuk ke transducer elektromekanik, kemudian diubah menjadi energi mekanik dengan bantuan medan magnet yang menggerakkan jarum. Oke. Saya rasa sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.